Semangat pagi Krisma Generation, salam sehat dan penuh semangat. Hari ini kita masuk dalam materi latihan dasar kepemimpinan siswa atau Leadership Training Program. Sebagai anak muda, kita pasti memiliki energi dan semangat yang lebih. Akan kita kemanakan energi dan semangat itu? Yuk kita simak materi hari ini, yang muda, yang berkarya. Nah, Krisma Generation, perhatikan kalimat berikut. Jadilah generasi muda yang turun tangan, bukan tunjuk tangan. Pencari solusi, bukan pemaki-maki. Generasi yang berkarya, bukan bermudarat. Generasi tangan di atas, bukan tangan di bawah. Sebuah kata-kata yang sangat mendebarkan setiap pemuda berjiwa muda yang membacanya. Sebuah goresan kata-kata yang sangat baik dari seorang wali kota yang masih muda dan memiliki jiwa muda di dadanya dalam membangun bangsa ini. Beliau adalah Bapak Ridwan Kamil, dan kata-kata ini beliau ungkapkan selesai mengikuti upacara HUT RI ke-71 tingkat provinsi di Bandung. Krisma Generation, kalimat di atas menjadi sebuah kalimat yang memberi semangat, namun menegur dengan keras. Bagaimana tidak? Karena banyak pemuda saat ini sudah kehilangan semangat mudanya, dan banyak juga jiwa muda di dalam pribadi seseorang yang menyimpang dari seharusnya, menjadi pemaki tanpa memberi solusi, tanpa karya namun banyak kata, dan generasi muda yang lebih senang tangan di bawah daripada berjuang agar mandiri, lebih senang meminta orang tua tanpa mau mengerti mereka, menggantungkan hidupnya pada mereka tanpa mau berjuang sendiri, sehingga letak tangan bisa kembali ke atas. Pemuda seperti itukah kita? Mari kita melihat ke belakang sebentar tentang perjuangan pemuda dalam merebut kemerdekaan bangsa kita. Tidak ada yang bisa memisahkan pemuda dari politik. Bahkan sejak Indonesia merancang perlawanan kepada para penjajah untuk merebut kemerdekaan, pemudalah yang mempelopori. Diawali lahirnya gerakan Budi Utomo hingga Kongres Pemuda yang sempat beberapa kali gagal digelar. Karena penjajah tahu kekuatan pemuda yang sebenarnya. Namun semua itu tidak dapat menghentikan perjuangan pemuda Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Jalur politik satu-satunya solusi setelah dibarengi dengan perlawanan fisik yang melelahkan membuahkan hasil. Soekarno dan Hatta berhasil memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tidak terlepas dari tindakan berani para pemuda kala itu. Tidak bisa dibayangkan apakah Indonesia akan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 seandainya para pemuda tidak menculik kedua tokoh proklamator itu ke Rengas Dengklok. Dan setelah kemerdekaan direbut, para pemuda tidak lepas begitu saja menjalankan roda pedati bangsa ini. Banyak tokoh pemuda yang ikut mempertahankan kemerdekaan negara ini. Meski lama-kelamaan jiwa pemuda dan pemuda sendiri seakan terlepas dari catur perpolitikan bangsa ini, seperti hilang di telan bumi, kadang muncul, kadang tenggelam, kadang bersuara menentang kesewenang-wenangan, namun kadang diam terkungkung karena sudah mendapat bagian mereka. Krisma Generation, keterlibatan pemuda secara langsung dalam setiap kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan yang baik setidaknya sudah berdampak bahwa masih banyak pemuda yang ingin ambil bagian untuk pembangunan negara ini. Pemuda harus terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan positif dan mulai berkarya memajukan bangsa ini. Berkarya tidak harus melalui jalur partai semata maupun dengan nama besar saja, tetapi mulai dari hal-hal terkecil sudah membuat pemuda berkarya. Sebut saja dengan tidak menebar hoax atau isu-isu yang tidak bertanggung jawab, tidak menebar propaganda, tidak menebar isu sara, dan menjadi pemuda yang mendidik masyarakat dengan segala tindakan, perbuatan, dan perkataan. Kalau saat ini
kita berada di masa pandemi, kita bisa memiliki kedisiplinan yang tinggi di dalam melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menghindari kerumunan. Itu juga menjadi sebuah contoh yang baik di masa-masa ini untuk menjadi pemuda yang peduli lingkungan. Menjadi pemuda yang peduli lingkungan, peduli akan keamanan lingkungan, peduli akan lingkungan sosial dan pemerintahan sudah menjadi keharusan bagi pemuda yang ingin berkarya dan berguna bagi bangsa dan negara. Dan menjadi pemuda yang ingin menjadi agen perubahan harus tetap dewasa dalam hal bersikap agar kelak setelah menjadi pemimpin, baik pemimpin organisasi, pemimpin partai, pemimpin di dalam rumah tangga, bahkan menjadi pemimpin partai, pemimpin bagi diri sendiri, pemimpin bagi masyarakat, tidak jatuh dalam lubang yang sama. Bahkan seorang Abdul Muiz pernah berkata, mengingatkan para pemuda kita yang berjuang, jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan maupun gaji yang tinggi, karena hanya dengan pola pikir yang demikianlah perjuangan kita sebagai pemuda yang berguna bagi bangsa dan negara tidak akan ternodai. Dan sebagai pemuda teruslah bermimpi dan meraih dan menggapai sukses, di mana menggapai sukses diawali di masa muda dan dikerjakan dengan semangat muda seumur hidup kita. Jangan takut untuk bermimpi, seperti pesan dari Raden Ajeng Kartini kepada pemuda. Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi. Bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apalah jadinya hidup? Kehidupan yang sejatinya kejam. Mulailah berkarya, wahai Krisma Generation. Kobarkan semangat muda demi perbaikan dan kemajuan negara dan bangsa kita yang kita cintai, demi sekolah kita yang kita cintai. Meminjam semboyan dari salah satu organisasi kepemudaan di Sumatera Utara, kita pemuda harus berkarya, karya nyata, bukan karya kata. Nah, Krisma Generation ada yang kalian kenal? Masih muda, tapi namanya sudah dikenal dunia. Hal ini tentunya tidak terlepas dari karya-karya yang mereka hasilkan. Mereka adalah anak muda Indonesia yang berhasil mengharumkan nama Indonesia dari berbagai lintas industri, mulai dari industri entertainment, lifestyle. Nah, siapa saja mereka? Ini dia, searah jarum jam. Kita lihat, yang pertama adalah Dita Karang, 23 tahun, dia aktif di musik. Anak muda yang memiliki nama lengkap Anak Agung Ayu Puspita Aditya Karang ini membawa harum nama Indonesia di bidang musik. Anak ini yang akrab disapa Dita ini bergabung dalam girl band K-pop Secret Number. Hebatnya lagi, Dita merupakan perempuan Indonesia pertama yang berhasil memulai debutnya dalam girl band K-pop. Ya. Yang kedua, Yasa Singgih, 25 tahun, yang entrepreneur. Nah, kemarin kita berlatih untuk menjadi yang entrepreneur dalam Krisma Entrepreneur Week. Nah, apa itu entrepreneur? Sudah tidak asing di telinga kita. Yang entrepreneur adalah wirausahawan muda. Nah, kalau kita kemarin mempergunakan kesempatan itu adalah latihan bagi kalian semua untuk menjadi entrepreneur muda atau wirausahawan muda. Nah, membahas entrepreneur muda di Indonesia tidak bisa terlepas dari nama Yasa Singgih, founder and chief executive officer Men's Republic. Yasa memiliki ide membangun bisnis sejak SMA dan mengawali jejak sebagai entrepreneur dengan memiliki bisnis lampu hias hingga akhirnya melirik bidang konveksi. Meskipun sempat mengalami kerugian, Yasa mampu bangkit dengan Men's Republic. Ini
Brand tersebut telah menghasilkan omset ratusan juta rupiah per bulannya dan outletnya tersebar di berbagai negara. Nama Yasa juga pernah masuk ke dalam 30 Under 30 Young Leaders and Entrepreneurship in Asia 2017 versi Forbes. Yang ketiga kita lihat Regas Banu Teja, 27 tahun, dia adalah sutradara. Nama yang satu ini sudah tidak asing di industri perfilman. Regas Banu Teja adalah sutradara film pendek Perencak. Film ini berhasil menembus bahkan mendapatkan penghargaan film pendek terbaik di Festival Film Cannes 2016. Sebelumnya di tahun 2015 film Lembusura 2014 karyanya juga terseleksi untuk berkompetisi di 65 Berlin International Film Festival 2016 dalam kategori Berlinale Shorts Competition. Di festival tersebut Regas menjadi sutradara termuda, yakni di usia 22 tahun. Yang keempat kita lihat Naufal Absar, 26 tahun, dia adalah pelukis. Naufal Absar merupakan seorang pelukis yang karya-karyanya telah dikenal dunia. Lulusan Lasalle College of the Arts London ini aktif mengikuti berbagai pameran seni, dimulai dari pameran kolektif di Singapura hingga Venesia dan Lithuania. Salah satu karyanya bisa kita lihat di cover album Mantra Mantra milik Kunto Aji. Karyanya ini mampu membawanya mendapatkan penghargaan sebagai grafis desain album terbaik di Emmy Awards 2019. Nah, itu dia 4 anak muda Indonesia yang namanya berhasil dikenal dunia karena karya-karyanya. Semoga kisah mereka bisa menginspirasi kita semua. Prisma Generation, mulailah berkarya, kobarkan semangat muda demi perbaikan dan kemajuan negara dan bangsa yang kita cintai. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat mempergunakan waktu yang ada, energi yang kita miliki, semangat yang kita miliki untuk kita bisa membangun diri kita, membangun keluarga kita, membangun sekolah kita yang kita cintai, membangun masyarakat di mana kita tinggal, dan membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Salam pemuda Indonesia, salam pemuda Indonesia yang muda, yang berkarya. Tuhan memberkati kita semua.